Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur, juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, adalah sebuah kekaisaran yang melanjutkan kedaulatan Kekaisaran Romawi, terutama di wilayah-wilayah yang berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Kalos Andomosikat. Kur'an'ın hükmüne Penduduk dan tetangga-tetangga Kekaisaran Romawi Timur menjuluki negeri ini Kekaisaran Romawi atau Romania, Yunani, Romania. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tidak ada konsensus mengenai tanggal pasti dimulainya periode Romawi Timur. Beberapa orang menyebut masa kekuasaan Diocletianus 284-305 dikarenakan reformasi-reformasi pemerintahan yang ia perkenalkan, yang membagi kerajaan tersebut menjadi Pars Orientis dan Pars Occidentis. Pihak lainnya menyebut masa kekuasaan Theodosius pertama 379-395 atau setelah kematiannya pada tahun 395, saat kekaisaran terpecah menjadi bagian timur dan barat. Ada juga yang menyebut tahun 476, ketika Roma dijajah untuk ketiga kalinya dalam seabad yang menandakan jatuhnya Barat Latin dan mengakibatkan kaisar di timur Yunani mendapatkan kekuasaan tunggal. Bagaimanapun juga, titik penting dalam sejarah Romawi Timur adalah ketika Konstantinus yang Agung memindahkan ibu kota dari Nikomedia di Anatolia ke Bizantium yang akan menjadi Konstantinopel pada tahun 330. Negeri ini berdiri selama lebih dari ribuan tahun. Selama keberadaannya, Romawi Timur merupakan kekuatan ekonomi, budaya, dan militer yang kuat di Eropa, meskipun terus mengalami kemunduran, terutama pada masa peperangan Romawi Persia dan Romawi Timur Arab. Kekaisaran ini direstorasi pada masa dinasti Makedonia, bangkit sebagai kekuatan besar di Mediterania Timur pada akhir abad ke-10, dan mampu menyaingi kekhalifahan Fatimiyah. Setelah tahun 1071, sebagian besar Asia Kecil direbut oleh Turki Seljuk. Restorasi Komnenos berhasil memperkuat dominasi pada abad ke-12. Tetapi setelah kematian Andronikos pertama Komnenos dan berakhirnya dinasti Komnenos pada akhir abad ke-12, kekaisaran kembali mengalami kemunduran. Romawi Timur semakin terguncang pada masa Perang Salib keempat tahun 1204. Ketika kekaisaran ini dibubarkan secara paksa dan dipisah menjadi kerajaan-kerajaan Yunani dan Latin yang saling berseteru, kekaisaran berhasil didirikan kembali pada tahun 1261 di bawah pimpinan Kaisar-Kaisar Palaiologos. Tetapi perang saudara pada abad ke-14 terus melemahkan kekuatan kekaisaran. Sisa wilayahnya dicaplok oleh Kesultanan Utsmaniyah dalam peperangan Romawi Timur Utsmaniyah. Akhirnya, Konstantinopel berhasil direbut oleh Utsmaniyah pada tanggal 29 Mei tahun 1453, menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur. Sejarah awal Kekaisaran Romawi. Pasukan Romawi ketika itu telah berhasil menguasai daerah luas yang melingkupi seluruh wilayah Mediterania dan sebagian besar Eropa Timur. Wilayah-wilayah ini terdiri dari berbagai kelompok budaya, baik yang masih primitif maupun yang telah memiliki peradaban maju. Secara umum, provinsi-provinsi di wilayah Mediterania Timur lebih makmur dan maju karena telah mengalami perkembangan pesat pada masa Kekaisaran Makedonia serta telah mengalami proses Helenisasi. Sementara itu, provinsi di wilayah barat kebanyakan hanya berupa pedesaan yang tertinggal. Perbedaan antara kedua wilayah ini bertahan lama dan menjadi penting pada tahun-tahun berikutnya. Pemisahan Kekaisaran Romawi. Pada tahun 293, Diocletianus menciptakan sistem administratif yang baru yaitu tetrarki sebagai institusi yang dimaksudkan untuk mengefisienkan kontrol Kekaisaran Romawi yang luas. Ia membagi kekaisaran menjadi dua bagian, dengan dua kaisar memerintah dari Italia dan Yunani, masing-masing memiliki wakil kaisar. Setelah masa kekuasaan Diocletianus dan Maximianus berakhir, tetrarki runtuh, dan Konstantinus I menggantinya dengan prinsip penggantian turun-temurun. Konstantinus memindahkan pusat kekaisaran, dan membawa perubahan-perubahan penting pada konstitusi sipil dan religius. Pada tahun 330,
Ia mendirikan Konstantinopel sebagai Roma kedua di Bizantium. Posisi kota tersebut strategis dalam perdagangan antara timur dan barat. Sang kaisar memperkenalkan koin solidus emas yang bernilai tinggi dan stabil, serta mengubah struktur angkatan bersenjata. Di bawah Konstantinus, kekuatan militer kekaisaran kembali pulih. Periode kestabilan dan kesejahteraan pun dapat dinikmati. Di bawah Konstantinus, kekristenan tidak menjadi agama eksklusif negara, tetapi didukung oleh kekaisaran, apalagi sang kaisar mendukungnya dengan hak-hak yang berlimpah. Sang kaisar memperkenalkan prinsip bahwa kaisar tidak perlu menyelesaikan pertanyaan doktrin, tetapi perlu memanggil dewan-dewan kegerajaan untuk tujuan itu. Sinode Arles dihimpunkan oleh Konstantinus, dan Konsili Nisea pertama memamerkan lainnya untuk menjadi kepala gereja. Keadaan kekaisaran tahun 395 dapat dikatakan sebagai hasil kerja Konstantinus. Prinsip dinasti diterapkan dengan tegas sehingga kaisar yang meninggal pada masa itu, Theodosius I, dapat mewariskan kekaisaran pada anak-anaknya, Arcadius di barat dan Honorius di timur. Theodosius merupakan kaisar terakhir yang menguasai seluruh Romawi barat dan timur. Kekaisaran timur terhindar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh barat pada abad ketiga dan keempat, karena timur memiliki budaya urban yang lebih mapan dan sumber daya finansial yang lebih kuat, sehingga mampu menghentikan penyerang dengan upeti dan menyewa tentara-tentara bayaran. Theodosius II memperkuat tembok Konstantinopel, sehingga kota tersebut aman dari serangan-serangan. Tembok tersebut tidak dapat ditembus hingga tahun 1204. Untuk mengusir orang-orang Hun yang berada di bawah pimpinan Attila, Theodosius memberi mereka subsidi konon 300 kg 700 pon emas. Ia juga mendukung pedagang Konstantinopel yang berdagang dengan orang Hun dan bangsa lainnya. Penerusnya, Marcianus, menolak melanjutkan membayar upeti ini. Beruntungnya, Attila telah mengalihkan perhatiannya pada Kekaisaran Romawi Barat. Setelah kematiannya tahun 453, negeri Attila runtuh dan Konstantinopel membuka hubungan yang menguntungkan dengan orang-orang Hun yang tersisa. Mereka akhirnya bertempur sebagai tentara bayaran dalam angkatan bersenjata Romawi Timur. Setelah jatuhnya Attila, perdamaian dapat dinikmati di Romawi Timur, sementara Romawi Barat runtuh. Keruntuhannya tercatat pada tahun 476, ketika Jenderal Romawi Germanik Odoacer menjatuhkan Kaisar Romulus Augustulus. Untuk merebut kembali Italia, Kaisar Zeno hanya bisa bernegosiasi dengan Ostrogot yang telah menetap di Musia. Ia mengiring Raja Ostrogot Theodoric ke Italia sebagai Magister Militum per Italiam, yaitu kepala komando untuk Italia. Setelah berhasil menjatuhkan Odoacer pada tahun 493, Theodoric menguasai Italia. Pada tahun 491, Anastasius I menjadi kaisar. Ia adalah seorang reformis energetik dan administrator yang cakap. Anastasius menyempurnakan sistem koin Konstantinus I dengan mengatur bobot volis perunggu, koin yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengubah sistem perpajakan, serta menghapuskan pajak krisar Gairon yang tidak disukai. Ketika Anastasius meninggal dunia pada tahun 518, jumlah kas negara tercatat sebesar 320.000 pon atau 145.150 kg emas. Penaklukan kembali Romawi Barat. Justinianus I, yang naik tahta pada tahun 527, melancarkan penaklukan kembali Romawi Barat. Pada tahun 532, putra petani Iliria itu menandatangani perjanjian damai dengan Khosrau I dari Persia. Meskipun harus membayar upeti tahunan yang besar, front timur Bizantium menjadi aman. Pada tahun yang sama, Justinianus selamat dari kerusuhan Nika di Konstantinopel, yang berakhir dengan kematian 30.000 perusuh. Kemenangan ini memperkuat posisi Justinianus. Paus Agapetus I dikirim ke Konstantinopel oleh Raja Ostrogot Theodahat, tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian dengan Justinianus. Akan tetapi, ia berhasil membuat monofisitisme dicela. Penaklukan kembali Romawi Barat dimulai pada tahun 533.
Justinianus mengirim jenderalnya Belisarius dan 15.000 tentara untuk merebut kembali provinsi Afrika dari suku Vandal yang telah berkuasa semenjak tahun 429. Kerajaan Vandal berhasil ditundukkan. Sementara itu, di Italia Ostrogot, Raja Atalarik meninggal pada tanggal 2 Oktober tahun 534. Ibunya, Amalasunta, dipenjarakan dan dibunuh oleh Theodahat di Pulau Martana. Justinianus melihatnya sebagai kesempatan untuk melakukan intervensi. Pada tahun 535, tentara Romawi Timur dikirim ke Sisilia. Kemenangan berhasil digapai, tetapi Ostrogot memperkuat perlawanan mereka. Kemenangan baru benar-benar dicapai pada tahun 540, ketika Belisarius merebut Ravenna. Sayangnya, Ostrogot berhasil disatukan kembali di bawah pimpinan Totila dan merebut Roma pada tanggal 17 Desember tahun 546. Belisarius ditarik oleh Justinianus pada awal tahun 549. Kasim Narses menggantikannya pada akhir tahun 551 dengan membawa tentara sejumlah 35.000. Totila berhasil dikalahkan dan tewas dalam pertempuran Busta Galoro. Penerusnya, Teia, berhasil ditaklukkan dalam pertempuran Mons Lactarius Oktober tahun 552. Selanjutnya, suku Goth masih terus melawan. Suku Franka dan Alamani pun melancarkan invasi mereka. Meskipun begitu, perang untuk menguasai semenanjung Italia telah berakhir dengan kemenangan Romawi Timur. Pada tahun 551, bangsawan Visigoth di Hispania, Atanagil, memohon bantuan Justinianus dalam pemberontakan melawan raja. Sang kaisar mengirim tentara di bawah pimpinan Liberius. Kekaisaran Romawi Timur berhasil menguasai sepotong wilayah di pantai Spania hingga masa kekuasaan Heraklius. Sementara itu, di timur, peperangan Romawi Persia berkecamuk hingga tahun 561, ketika Justinianus dan Khosrau menyetujui perdamaian selama 50 tahun. Pada pertengahan tahun 550, Justinianus telah mencapai kemenangan dalam semua peperangan, dengan pengecualian di Balkan, ketika kekaisaran terus-menerus diserang oleh bangsa Slavia. Pada tahun 559, kekaisaran diancam oleh Kutrigur dan Sklavinoi. Justinianus memanggil Belisarius, dan begitu bahaya telah sirna, sang kaisar mengambil alih kekuasaan sendiri. Berita bahwa Justinianus memperkuat armada Donaunya membuat Kutrigur cemas, sehingga mereka setuju dengan traktat yang memberi mereka subsidi dan memperbolehkan mereka pulang dengan aman melewati sungai Donau. Justinianus juga terkenal karena pencapaiannya dalam bidang hukum. Pada tahun 529, komisi berjumlah 10 orang yang dikepalai oleh Yohanes Orientalis merevisi Undang-Undang Romawi kuno. Seluruh undang-undang Justinianus saat ini dikenal dengan nama Corpus Juris Civilis. Selama abad ke-6, budaya Yunani Romawi masih berpengaruh kuat di timur. Filsafat dan budaya Kristen menjadi semakin penting dan mulai mendominasi budaya lama. Himne-himne yang Romanus meludus menandai pengembangan liturgi suci. Arsitek-arsitek dan pembangun bekerja keras untuk menyelesaikan gereja baru Hagia Sophia yang menggantikan gereja lama yang hancur akibat kerusuhan Nikah. Selama abad ke-6 dan ke-7, kekaisaran diguncang oleh wabah pes yang membinasakan banyak jiwa. Wabah pes telah mengakibatkan kemunduran ekonomi dan pelemahan kekaisaran. Setelah Justinianus mangkat pada tahun 565, penggantinya, Justinus II, menolak membayar upeti untuk Persia. Sementara itu, suku Langobardi menyerbu Italia. Pengganti Justinus, Tiberius II, memberi subsidi kepada suku Avar, sementara melancarkan serangan terhadap Persia. Subsidi gagal menenangkan suku Avar. Mereka merebut benteng Sirmium tahun 582. Sementara bangsa Slavia mulai menyeberangi sungai Donau. Maurice, yang menggantikan Tiberius, turut campur dalam perang saudara Persia, serta menempatkan Khosrau II kembali ke tahta dan menikahkan putrinya dengannya. Traktat Maurice dengan ipar barunya membawa status quo baru di timur, dan mengurangi biaya pertahanan selama perdamaian ini. Jutaan solidi berhasil diselamatkan berkat remisi upeti untuk Persia. Setelah kemenangannya di front timur,
Maurice dapat mengalihkan perhatiannya ke Balkan, dan pada tahun 602, ia berhasil mengusir suku Avar dan Slavia.